Life could be a dream, life could be a dream. Selama ribuan tahun, misteri asal-usul manusia seakan tak terpecahkan. Pada pertengahan abad ke-19, misteri itu mulai terkuak ketika Charles Darwin dan Alfred Wallace mengajukan teori evolusi yang menyatakan manusia berevolusi dari makhluk lain yang lebih primitif selama berjuta tahun. Lalu menjadi primata, hingga akhirnya menjadi manusia. Namun, pertanyaan siapa nenek moyang langsung manusia belum terjawab. Ia menjadi the missing link, mata rantai yang hilang. Darwin yakin the missing link akan ditemukan di daerah tropis, tempat primata besar hidup. Maka sejak akhir abad ke-19, pencarian the missing link dimulai. Tahun 1887, seorang dokter militer Belanda, Eugène Dubois, khusus berlayar ke Indonesia, memulai perburuannya mencari the missing link. Gagal di Sumatera Barat, Dubois pindah ke Jawa. Dan akhirnya menemukan fosil paha dan atap tengkorak di Trinil, desa di tepi Bengawan Solo, barat kota Ngawi. Dubois menyebut temuannya Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, dan meyakini itu adalah the missing link, meski banyak ahli menentangnya. Tahun 1893, Dubois ke Sangiran, tempat yang konon mengandung banyak balung buto atau tulang raksasa, yang tidak lain adalah fosil-fosil hewan purba. Dubois tidak beruntung. Ia menunda penelitiannya di situs yang ternyata kaya fosil manusia purba. Situs Sangiran adalah kubah purba, terbentuk oleh himpitan tenaga bumi akibat munculnya daratan kendeng di utara dan gunung lawu purba di selatan. Pada saat proses pelipatan, Sungai Cemoro dan Sungai Brangkal yang mengalir di tengahnya mengikis lapisan-lapisan yang tengah terangkat. Satu demi satu lapisan tersingkap, sehingga beragam fosil dan jejak kehidupan manusia purba di dalamnya bermunculan. Dari lapisan-lapisan itu, para ahli mengetahui terbentuknya Pulau Jawa. Lapisan Kalibeng menunjukkan lingkungan laut sebelum Pulau Jawa menjadi daratan, sekitar 1,7 juta tahun lalu. Lapisan Pucangan berupa endapan laguna dan lahar menjadi bukti situasi menjelang hingga awal terbentuknya daratan
pada 1,7 juta hingga 800.000 tahun lalu. Di atas lapisan pucangan terbentuk Grenzbank, yaitu lapisan konglomerat berkapur, menunjukkan bahwa daratan terendam kembali oleh laut dangkal pada 800.000 hingga 700.000 tahun lalu. Lapisan kabuh adalah bukti lingkungan daratan dan aktivitas pengendapan sungai yang sangat intensif antara 700.000 hingga 200.000 tahun lalu. Lapisan Notopuro terdiri dari lahar dan batuan breksi, memperlihatkan aktifnya gunung-gunung di sekitar Sangiran antara 200.000 hingga 50.000 tahun lalu. Situs Sangiran terhampar di kawasan berbukit di sebelah utara Surakarta dengan luas sekitar 56 km persegi, meliputi wilayah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Tahun 1996, Badan Dunia UNESCO menetapkan situs manusia purba Sangiran sebagai warisan budaya dunia karena kekayaannya akan fosil manusia purba. Setidaknya 70 individu fosil Homo erectus atau 75% dari temuan di seluruh dunia berhasil ditemukan di Sangiran. Kekayaan fosil situs Sangiran mulai dikenal di luar Indonesia ketika maestro lukis Raden Saleh memamerkan koleksi balung butonya kepada para ilmuwan di Eropa. Sejak itu, situs Sangiran banyak mendapat perhatian ahli-ahli purbakala, termasuk Eugène Dubois. Namun, baru sejak tahun 1930-an, situs Sangiran diteliti secara intensif oleh von Koenigswald, seorang ahli paleoantropologi asal Jerman. Dengan bantuan penduduk, von Koenigswald kerap menemukan fosil Homo erectus, termasuk fosil Meganthropus paleojapanicus, manusia purba tertua dari Jawa. Setelah kemerdekaan, penelitian terus berlanjut, terutama oleh para ahli Indonesia. Di antaranya, Profesor Teguh Yaakob dari Universitas Gadjah Mada dan Profesor Sartono dari Institut Teknologi Bandung. Ahli asing kerap terlibat penelitian, bekerja sama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta maupun Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Banyak pengetahuan telah terungkap dari hasil penelitian-penelitian ini. Situs Sangiran bagai buku cerita yang mengisahkan perkembangan alam dan kehidupan manusia purba di Pulau Jawa sejak jutaan tahun yang lalu.
temuan-temuan penting di situs Sangiran menjadi harta yang tak ternilai. Di antaranya, peralatan dari batu yang berfungsi untuk menyerut, alat-alat dari tulang untuk menggali umbi-umbian dalam tanah, bola-bola batu yang diduga untuk berburu juga ditemukan. Fosil-fosil hewan dan tanaman yang ditemukan memberi gambaran lingkungan purba pada kala itu, beserta kekayaan flora dan fauna. Beragam jenis binatang besar seperti stegodon, kuda sungai, kerbau purba, dan rusa besar hidup pada kala itu. Sisa-sisa cap daun dan biji-bijian juga ditemukan, sehingga diketahui lingkungan flora ketika itu. Dua jenis Homo erectus dari Sangiran telah memberi sumbangan besar dalam mengungkap evolusi manusia, yaitu Homo erectus archaik yang hidup sekitar 1,2 juta hingga 800.000 tahun lalu, dan Homo erectus tipikal yang menghuni Jawa sekitar 800.000 hingga 500.000 tahun lalu. Sampai kini, penelitian di Sangiran terus dilakukan. Temuan demi temuan terus terungkap hampir di segala penjuru situs ini. Di antaranya di situs Ngebung, situs Bukuran, situs Tanjung, dan di situs Dayu. Sesungguhnya, situs Sangiran adalah benar warisan budaya kita semua. Tanpa temuan fosil manusia purba di Sangiran, sejarah evolusi manusia menjadi kabur. Pada masa mendatang, kandungan fosil di situs Sangiran akan terus menyumbang pengetahuan penting. Karenanya, menjadi tugas kita semua turut melestarikan situs manusia purba Sangiran. Lembah Sangiran. Orang-orang menyebutnya sebagai desa internasional. Rutinitas pekerja menggali tanah dan meneliti benda prasejarah yang terkubur di perut bumi
telah melambungkan Desa Sangiran ke panggung dunia. Oke, hati-hati. Jam mati yang benar gitu. Kawasan yang berjarak 15 km dari Solo, Jawa Tengah ini merupakan daerah perbukitan dengan struktur kubah di bagian tengahnya. Karena proses erosi, longsor serta patahan tanah menyebabkan kubah terbelah menjadi lembah, sekaligus menyingkap lapisan tanah purba. Berikut sisa kehidupan di masa lampau. Ribuan fosil manusia prasejarah berhasil digali dari lembah Sangiran yang luasnya mencapai 56 km persegi. Dalam ekskavasi, kita pertama itu akan membuat yang namanya layout, yaitu kotak-kotak kita buat seperti yang ada di sini. Dalam penggalian, pengupasan tanah kita lakukan secara hati-hati. Karena apa? Setiap pembongkaran atau pengupasan tanah itu harus kita rekam sebenarnya. Hampir separuh temuan fosil manusia purba dari berbagai penjuru dunia berasal dari Sangiran. Fosil prasejarah yang ditemukan di Sangiran disimpan di sebuah museum bergedung joglo di Desa Krikilan. Penyimpanan fosil disesuaikan dengan jenisnya, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, dan peralatan yang dibuat dari batu. Yang mencengangkan adalah lengkapnya koleksi fosil manusia, dari Australopithecus africanus hingga Homo sapiens. Sejumlah fosil tengkorak diperkirakan berusia hampir 2 juta tahun. Fosil-fosil dari 5 jenis manusia purba yang berbeda ini menjadi kunci utama untuk membuktikan teori evolusi manusia. Fosil manusia purba di sini kita mengkoleksi kira-kira ada 20 spesimen manusia purba yang berasal dari 2 tingkatan evolusi yang paling tua, yaitu Homo erectus archaik dan Homo erectus typic. Ya, itu salah satu keistimewaan Sangiran ya, dari segi penemuan sisa manusia purbanya atau fosil manusia purbanya memang sekarang jumlah yang ditemukan di Sangiran itu mencapai kurang lebih 60% dari seluruh temuan fosil manusia purba di dunia, khususnya dari spesies Homo erectus gitu. Nah, artinya apa? Bahwa Sangiran ini memang sangat-sangat penting untuk lahan studi tentang evolusi manusia. Situs manusia purba Sangiran berawal dari penemuan fosil manusia prasejarah oleh antropolog Jerman Gustav Heinrich Ralph von Koningswald tahun 1930-an. Sejak itu, gencar dilakukan penggalian di lembah Sangiran. Kini, lembah Sangiran merupakan situs manusia purba terlengkap di Asia. Dari temuan fosil, kehidupan manusia prasejarah itu dapat dilihat secara berurutan dan tanpa terputus sejak 2 juta tahun. Riwayat Sangiran sejak 34 sampai dengan sekarang hampir 75 tahun itu berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia di sini. Sehingga kita bisa umpamakan bahwa Sangiran itu merupakan sebuah situs yang dia mampu untuk menjawab persoalan-persoalan evolusi yang selama ini ditawarkan oleh dunia.
Cerita kehidupan purba yang dikorek dari fosil ataupun barang purba di Lembah Sangiran menjadikan situs ini memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya paleoantropologi. Pada 5 Desember 1996, UNESCO menetapkan Sangiran sebagai warisan kebudayaan dunia ke-593. 2 tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia menjadikan Lembah Sangiran sebagai kawasan cagar budaya. Sebetulnya ketika warisan budaya dunia oleh UNESCO, itu malah menjadi tantangan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi akademisi, pemerintah, swasta, media massa, komunitas, dan bisnis yang melalui corporate social responsibility. Memang mulai ada gerakan dari anak-anak sekolah yang berusaha belajar di dalam museum dengan keterangan-keterangan dari akademisi ataupun ahli yang ada dalam museum tersebut. Memang pemerintah mempunyai misi ini. Sangiran sesungguhnya tidak hanya menyimpan fosil manusia, tapi juga berbagai fauna, flora, dan artefak prasejarah. Temuan fosil lain di Desa Sangiran yang cukup mengejutkan berupa fosil tanaman laut, yaitu diatomit. Sampai dengan yang disebut dengan Pliocene, ya. Hampir semua daerah Pulau Jawa itu masih laut, hampir semua. Yang kita kenal sekarang ini karena saat itu wilayah Pulau Jawa ketika Pliocene sebagian masih merupakan lautan. Sangiran waktu itu ya di bawah yang mengandung fosil manusia dan binatang vertebrata itu masih lautan. Para ilmuwan menduga lempengan bumi di Sangiran masih menyimpan setumpuk artefak kuno tentang peradaban manusia. Selama ini, fosil manusia purba dan peralatannya, aneka ragam tumbuh-tumbuhan, serta hewan purba begitu mudah ditemukan di situs Sangiran. Daerah Sangiran ini berawal dari suatu daerah rendahan yang kemudian dapat diketahui dari data batuan sedimennya berawal dari sebuah danau. Dan daerah-daerah seperti ini adalah daerah yang banyak air, banyak vegetasi, sehingga banyak kehidupan. Dan karena banyak kehidupan, maka kita dapatkan tentu binatang-binatang yang makan vegetasi, yang konsumsinya adalah vegetasi, dan juga binatang-binatang air, baik yang hidup di sungai maupun yang hidup di danau. Waktu itu kan memang saya kan mencari batu-batu untuk pondasi. Itu kan di situ kan ada terkumpul cangkang, terus diambil langsung diserahin di museum. Tadi saya dapat hadiah dari pihak museum 2.250.000. Awalnya saya kan mencari rumput, itu kok ada pecahan tulang-tulang itu, saya lapor lantas ditinjau sama pihak museum. Karena saya mau, kalau nggak laporkan sama museum, saya takut kalau ada apa-apanya saya nanti kena tuntutan, saya takut.
Penetapan Lembah Sangiran sebagai kawasan cagar budaya oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994 sesungguhnya untuk menyelamatkan fosil-fosil kuno yang diduga masih bertebaran di dalam perut bumi. Terlebih, UNESCO pun telah menetapkan Sangiran sebagai warisan dunia. Nomor 50 fotonya. Menurut kami satu-satunya cara untuk bisa melestarikan Sangiran dan isinya tadi itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang ada di dalam situs, tentang arti penting dari fosil dari situs itu sendiri. Sehingga kalau mereka menyadari arti penting tadi itu, maka mereka bisa merasa memiliki dan yang kemudian bisa melestarikan bersama kami. Sejauh ini, barang prasejarah maupun fosil manusia purba yang ditemukan di Lembah Sangiran telah memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.